Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. PDRQ di sini dan iya, karena gua itu sempat kebingungan mau bahas apa, akhirnya tiba-tiba gua dapat ide gitu loh. Bukan tiba-tiba sih sebenarnya, lebih ke arah kayak gua mutusin untuk balik ke dasar gitu loh. Gua sukanya apa? Karena gua itu sukanya game, jadi gue mikir, gimana kalau gue ngebahas cerita-cerita game aja gitu loh. Karena kan di luar sana udah banyak ya yang bikin cerita soal mitologi, mereka bahas mitologi, bahas horor, kisah cinta, kehidupan sehari-hari, kehidupan di kantor bahkan di sekolah, macem-macem lah. Kalau kalian denger itu di luar sana ada banyak banget. Dan gue harap ini jadi sesuatu yang berbeda dan semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Jadi kali ini gua akan ngebahas mengenai Final Fantasy 7. Jadi mungkin buat beberapa orang yang nggak tahu, Final Fantasy 7 itu dibagi beberapa fase. Dan yang gue ceritain ini adalah fase di mana sebelum Final Fantasy 7 itu terjadi gitu loh. Jadi ini sekitar 7 tahun sebelum Final Fantasy 7. Ya, namanya adalah Final Fantasy 7 Crisis Core. Oke, jadi di dunia Final Fantasy 7 ini ada sebuah perusahaan yang namanya nih perusahaannya Shinra, teman-teman. Jadi perusahaan Shinra ini nih, mereka ini awalnya bergerak di bidang energi gitu loh. Kemudian mereka itu akhirnya berhasil menemukan atau mematenkan semacam kayak energi yang energinya ini disebut energi Mako. Nah, apa itu energi Mako? Energi Mako ini semacam kayak sumber daya yang berasal langsung dari kekuatan dari planet itu sendiri. Jadi kekuatan hidup dari planet itu sendiri. Jadi di dunia Final Fantasy ini planetnya itu seperti hidup. Jadi hidupnya planet ini nih terus diserap sama perusahaan yang namanya Shinra ini agar mereka tuh bisa dapat energi yang tidak terbatas gitu loh. Dan sampai akhirnya perusahaan Shinra ini berhasil gitu loh memonopoli energi Mako ini, dan Shinra ini hampir jadi penguasa de facto dunia gitu loh. Jadi mereka benar-benar hampir menguasai dunia gitu loh. Hanya di beberapa titik saja mungkin yang belum dikuasain sama mereka. Salah satunya adalah negara Wutai. Jadi negara Wutai ini terang-terangan nih dia nih menolak hegemoni dari si Shinra kan. Dan tentu aja ya Shinra nggak suka kan sama ini negara kan. Akhirnya si Shinra ini dicariin lah masalah ini negara ini kan, sehingga membuat Shinra ini mendapatkan legitimasi atau hak untuk menginvasi negara yang bernama Wutai ini. Dan Shinra sendiri ini memiliki pasukan elit yang diberi nama Soldier. Kemudian Soldier ini kan dibagi ada beberapa tingkatan ya teman-teman. Jadi tingkatan yang paling pertama itu katanya udah dikasih serum gitu kan, atau semacam semacam serum lah yang dari energi Mako itu gitu loh. Jadi disuntikin ke mereka, jadi si soldiernya ini jadi jauh lebih kuat dari manusia normal. Sekarang saatnya kita kenalan dengan tokoh utama dari Final Fantasy 7 Crisis Core ini. Dia adalah Zack Fair, seorang prajurit muda yang berbakat dari Soldier. Jadi Soldier ini seperti yang kalian tahu kan pasukan elitnya Shinra.
Si Zack Fair ini dilatih dan dimentori langsung oleh Angel Hawley. Mohon maaf kalau pronunciation-nya salah. Jadi si Angel ini adalah seorang prajurit kelas 1 dari pasukan elite soldier. Jadi dia top rank lah. Jadi di atasnya. Jadi elite, di atasnya elite lagi. Nah, itulah si Angel ini. Dialah gurunya Zack. Cerita dimulai dari Angel dan Zack yang lagi latihan di ruangan simulasi, begitulah. Dan ruangan simulasinya ini teman-teman ini gede banget karena Syndra sendiri kan udah hampir menguasai dunia ya. Jadi ya kantornya juga nggak ngotak gitu loh. Jadi ruangan simulasinya ini benar-benar gede banget. Jadi mereka bisa latihan macem-macem lah di dalam sana gitu loh. Bisa latihan ngelawan monster, ngelawan pasukan yang jumlahnya banyak, bisa latihan bertahan hidup juga dan segala macamnya gitu loh. Nah, ketika mereka lagi asik latihan gini, mereka dipanggil sama operator yang ngasih tahu bahwa mereka diminta untuk menghadap ke direktur soldier yang bernama Lazar. Mendengar hal itu, Angel dan Zack langsung menyudahi latihan mereka dan berangkat menuju kantor direktur soldier. Nah, sesampainya di kantor direktur soldier, Lazar ini ngasih tahu gitu loh ke si Angel, Genesis ini sepertinya sudah mengkhianati Syndra. Terus juga dia kayaknya menghasut beberapa anggota soldier lainnya untuk pergi sama-sama dia. Ini nih kita masih investigasi sih. Nah, sementara ini lu ajak deh nih bocah nih, anak didik lo, si siapa namanya? Terus si Angel bilang, oh si Zack. Ya si Zack, kata si Lazar. Lu ajak tuh untuk bantu pasukan kita yang lagi nyerang benteng Tamblin di Wutai. Semoga kita bisa menang kali ini. Nah, si Angel yang masih penasaran sama kasusnya Genesis, akhirnya terpaksa bilang, ya udah, oke bos, gue berangkat sekarang gitu kan. Sesudah dari kantornya direktur soldier, Zack sama Angel ini kan siap-siap ya. Nah, saat lagi siap-siap gitu, Angel ngasih tahu Zack kalau dia merekomendasikan Zack untuk naik kelas jadi prajurit kelas 1 gitu kan. Ya Zack tentu saja tersanjung dong, terus dia bilang, wih thank you banget nih bos gitu. Angel bilang, ya udahlah sekarang lu siap-siap ya, kita sama-sama nih mau berangkat nih ke Wutai nih, perjalanan panjang, nanti kita cerita-cerita lagi di atas. Singkat cerita, akhirnya mereka ini berangkatlah ke benteng Tamblin di Wutai gitu kan. Dan selama perjalanan ini, Angel cerita ke Zack mengenai masa kecilnya, di mana si Angel ini cerita kalau dia itu hidup serba kekurangan, kemudian desanya itu namanya Desa Bonora, kemudian Desa Bonora itu terkenal sama apple yang dikasih nama Dem Apple atau apel bodoh gitu, yang walaupun emang hanya bisa tumbuh di Desa Bonora doang, tapi apelnya ini punya karakteristik yang lucu gitu loh. Jadi apelnya ini bisa matang kapan aja, bisa matang sekarang, bisa matang bulan depan, bisa matang tengah malam nanti, atau bisa matang bahkan tahun depan. Makanya oleh penduduk sekitar dibilang Dem Apple atau apel bodoh. Angel juga mengakui kalau dia itu suka tuh nyolongin apel-apel punya tetangganya dia. Ya menurut dia sih gue ngelakuin itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya dia, dan menurut dia lagian juga banyak kok. Tetapi ya dia bilang dia emang salah sih, tapi ya mau gimana, kata Angel gitu kan. Si Zack sih ya mangut-mangut aja si Zack. Kemudian Angel juga cerita soal Genesis Rhapsodos. Nah,
Genesis Rhapsodus ini kata dia adalah anaknya kepala desa gitu loh. Jadi dia cerita walaupun si keluarga Rhapsodus ini, keluarganya Genesis ini memiliki pohon atau buah yang katanya paling gede dan paling manis di desanya dia, di desa Bonora, itu dia nggak mau maling dari situ karena Genesis itu adalah teman dekatnya dia, teman karibnya dia. Ya, si Angel juga cerita ke si Zack mengenai Buster Sword yang merupakan lambang kehormatan keluarganya dia, dan dia menjaga supaya enggak rusak dan segala macam ya. Ya pokoknya dia cerita banyak lah sampai akhirnya si Zack ini ngerti gitu loh bahwa oh, Genesis ini adalah sahabat karibnya si Angel, sahabat karib gurunya. Tanpa terasa, kedua jagoan kita akhirnya sampai juga nih di benteng Tamblin di Wutai. Saat mereka sampai, mereka dapat laporan bahwa unit B yang dipimpin sama Sephiroth itu udah berhasil ngacak-ngacak di daerah di luar benteng Tamblin. Dan sekarang benteng Tamblin adalah tugas utama mereka untuk diduduki. Akhirnya si Angel bilang ke Zack, lu nyerang lewat pintu utama ya, nanti gua lewat jendela aja, gua akan infiltrasi lewat belakang. Si Zack protes dong, loh badan lu kan lebih gede dari badan gua, lu aja yang lewat depan. Angel bilang, lu tuh murid, lu tuh nurut apa kata gua, udah lu nyerang aja lewat pintu depan. Akhirnya karena nggak ada pilihan lain, Zack ini menyeranglah dia lewat pintu depan kan, jadi dia langsung menghadapi pasukan-pasukan Wutai di depan pintu gerbangnya dia, dan akhirnya berhasil mengalahkan pasukan-pasukan Wutai itu. Dan akhirnya si Zack ini terus merangkak masuk, terus merengsek atau terus menyerang masuk sampai akhirnya dia berada di bagian utama dari benteng Tamblin di Wutai tersebut. Dan pada saat itu akhirnya dia berjumpa dengan sosok gadis mungil yang bernama Yuffie Kisaragi. Dan Yuffie Kisaragi ini, for your info, adalah salah satu karakter cewek paling cantik di FF7. Dan ya, saat ini usianya dia ini mungkin baru 9 atau 10 tahun lah. Dan ya udah, dia memprovok si Zack, dan si Zack bilang, aduh, ini ngapain anak kecil ada di sini, udah lu pulang aja gitu kan. Si Yuffie yang memang dia ahli dalam bela diri akhirnya menyerang si Zack. Si Zack yang memang aduh anak kecil cewek lagi ngapain sih di sini. Akhirnya pura-pura kalah nih. Yuffie yang merasa dirinya menang akhirnya lari tuh dia tuh. Si Zack bilang, aduh apaan sih kok ya gue tiba-tiba ini diserang anak kecil nggak jelas. Sudah ngedumel gitu, akhirnya si Zack masuklah dia ke istana atau ruangan utama dari benteng Wutai ini. Sesampainya di dalam istana, Zack dibuat kagum oleh indahnya dan besarnya istana dari Wutai tersebut. Sampai-sampai ia tidak menyadari ada dua monster yang mengincar untuk memenggal leher Zack. Zack berkata kepada dirinya sendiri dan dia bilang, gila, ini istana indah banget, gede banget. Sesaat ia lengah, dan kedua monster yang dari tadi mengamatinya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang, dan mereka memutuskan untuk menyerang Zack di saat itu juga dengan menggunakan kedua kapaknya. Zack yang untung refleksnya sangat bagus berhasil menghindari serangan dari kedua monster tersebut. Dan saat ia melihat, Zack berkata,
Eits, tunggu dulu. Ente kira nih semudah itu ente kalahin kedua monster yang badannya 2-5 kali lebih besar daripada Zack ini menyerang Zack dengan membabi buta. Dan ya, Zack yang badannya lebih kecil tentunya jauh lebih lincah dari kedua monster ini. Sehingga Zack berhasil memutuskan atau memotong tangan dari salah satu monster dan menendang mata monster yang lainnya. Saat Zack berhasil menendang mata monster yang satunya, Zack berhasil juga menghunus pedangnya dan menancapkan pedangnya di kepala monster yang ia tendang matanya tadi. Dia menusuk kepalanya dan merobek kepalanya hingga otaknya keluar, sehingga Zack merasa di atas angin, merasa dirinya sudah menang. Zack lupa sama sekali dengan monster yang satunya yang ia potong tangannya. Dan monster yang ia potong tangannya ini berhasil memukul Zack hingga Zack akhirnya terpelanting jauh dan hampir pingsan. Dan saat Zack melihat dan menyadari kondisi tersebut, ia melihat monster yang tangannya buntung itu mengambil kapak dan hendak menyerang Zack. Dan untungnya di saat itu, Angel, guru Zack, muncul dan menebas kepala dari monster yang buntung itu. Dan ya, monster tersebut mati. Zack yang menyadari gurunya telah menggunakan Buster Sword yang ia sangat sayangi, bertanya, akhirnya, itu pedang lu pakai juga, bos. Angel bilang, lu tahu nggak kalau nyawa lu tuh sedikit lebih penting dari pedang ini? Ya, hanya sedikit saja. Akhirnya Angel membantu Zack berdiri dan ya, mereka sama-sama keluar dari kastil untuk bergabung dengan pasukan yang lainnya. Setelah Zack dan Angel bertemu dengan pasukan yang lainnya, mereka dikejutkan dengan kehadiran Lazard yang ternyata selama ini mengikuti jalannya pertempuran di benteng Tamblin ini. Dan akhirnya mereka beristirahat sambil berbicara, bercerita panjang lebar mengenai jalannya pertempuran di benteng Tamblin itu. Dan sementara mereka beristirahat, mereka tiba-tiba disergap oleh tentara yang mereka pikir awalnya tentara Wutai. Tetapi setelah mereka berhasil memukul mundur tentara yang menyerang mereka tersebut, Zack menyadari keanehan bahwa wajah pasukan yang menyerang mereka ini mirip satu dengan yang lainnya. Ditambah juga seragam yang mereka pakai ini berbeda dengan seragam yang dipakai tentara Wutai. Sehingga menyadari akan hal itu, Angel langsung meminta Zack mengawal pasukan yang terluka beserta dengan Lazard untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara dirinya sendiri akan menyelidiki daerah sekitar untuk mencari petunjuk siapa yang kira-kira menyerang mereka. Zack pun menuruti perkataan gurunya. Dia mengawal Lazard beserta pasukan yang terluka ke tempat yang lebih aman. Dan sesampainya di tempat yang lebih aman dan Zack merasa kondisi juga sudah jauh lebih aman, ia memohon diri untuk kembali kepada Angel, gurunya, dan berkata kepada Lazard bahwa mungkin saja Angel membutuhkan dirinya dan membutuhkan bantuan dirinya. Hingga akhirnya Lazard memberikan restunya dan oke, lo boleh pergi ke guru lo. Thank you lo udah ngawal kita. Sesudah memohon diri, Zack pun akhirnya melanjutkan perjalanannya. Dan di perjalanan itu, Zack tiba-tiba bertemu dengan Summon Ifrit. Ya, Zack akhirnya bilang, aduh ada apa lagi sini? Ya ampun, kenapa gue mesti ketemu sama ini monster? Ya, Ifrit sendiri adalah monster yang terbentuk dari api. Kalau buat gambaran mungkin dia mirip dengan gambaran iblis
di pop culture gitu loh. Jadi dia tanduknya besar, punya sayap, dan ada buntutnya segala macam. Kuku-kukunya panjang, jadi kuku-kukunya itulah yang buat senjata. Jadi dia nggak bawa tombak gitu loh. Akhirnya ya Zack pun mau nggak mau harus menghadapi Ifrit ini. Dan setelah terjadi pertarungan yang sangat hebat, Zack secara tidak sengaja akhirnya bisa menusukkan pedangnya ke bagian lambung dari Ifrit ini. Akan tetapi, saat itu Zack merasa dirinya sudah menang, tetapi ternyata tidak semudah itu Zack, kata Ifrit kan. Pukulnya Zack hingga akhirnya terpental, dan Zack pun sudah mulai pasrah bahwa dia berpikir mungkin dia akan mati saat itu. Tetapi untungnya Sephiroth datang dan berhasil mengalahkan Ifrit itu. Setelah mengalahkan Ifrit, Sephiroth pun bertanya kepada Zack, kenapa dia ada di sana? Kemudian di mana unitnya? Zack pun menjelaskan bahwa dia ada di situ karena dia ingin kembali kepada gurunya Angeal dan juga unitnya yang sudah ada di tempat yang aman setelah mendapatkan serangan dadakan dari pasukan misterius. Kemudian Sephiroth memberitahu Zack bahwa dirinya tidak melihat atau menjumpai Angeal di daerah sana. Zack lantas bertanya kepada Sephiroth, kira-kira siapa yang menyerang dia dan unitnya saat beristirahat? Sephiroth kemudian menjelaskan kepada Zack bahwa itu adalah klon atau kopi, dan itu merupakan teknologi Shinra yang telah dicuri. Dan karena tidak dapat menemukan Angeal di daerah sana, dan Sephiroth juga tahu bahwa Angeal dan Genesis adalah teman, maka Sephiroth berkata kepada Zack bahwa ada kemungkinan Angeal sekarang bersama Genesis. Zack pun berkata bahwa dirinya tidak percaya bahwa Angeal akan mengkhianati Shinra. Jadi demikianlah chapter 1 dari Final Fantasy 7 Crisis Core. Dan bagaimana nasib Zack berikutnya? Ditunggu ya di chapter 2-nya. Thank you lo udah dengerin dan sampai ketemu di chapter 2.